Jus as dominium, ejus as periculum. Risiko atas suatu kepemilikan ditanggung oleh pemilik. Dewan Juri dan saudara-saudari yang terhormat, perkenalkan kami dari kelompok Sunda Galuh. Saya Elizabeth Serenada sebagai pembicara pertama, rekan saya Annabel Masi sebagai pembicara kedua, dan Marcinta sebagai pembicara ketiga. Sebelum tim kami menjelaskan lebih lanjut, mari kita telaah terlebih dahulu asal-muasal dari mosi ini. Pengesahan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi telah menjadi salah satu perdebatan masyarakat, terutama perihal perbedaan pendapat mengenai urgensi dari pengesahan RUU tersebut. Mengingat masih banyaknya RUU yang berada di urutan lebih awal dalam data prolegnas prioritas di tahun 2022 ini. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Pasal 1, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan pemilik data pribadi adalah individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Pada sumber tersebut juga ditegaskan bahwa persetujuan pemilik data pribadi yang selanjutnya disebut sebagai persetujuan adalah pernyataan secara tertulis, baik secara manual dan atau elektronik yang diberikan oleh pemilik data pribadi setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan, serta kerahasiaan atau ketidakrahasiaan data pribadi. Sehingga bagi kami, pengesahan RUU data pribadi bukan merupakan urgensi utama, karena data yang kita miliki masih bisa dijaga kerahasiaannya dengan mengikat pada peraturan tersebut. Hal ini juga didukung dengan pernyataan yang diberikan oleh Presiden Jokowi mengenai permintaan serta dukungan agar pengesahan RUU PKS dapat dipercepat. Melihat dari sisi lain, berdasarkan data dari Komnas Perempuan mengenai kekerasan seksual di era COVID-19 ini, kini kasus KDRT yang meningkat marak terjadi, terutama pada kalangan bawah yang ekonominya tidak stabil. Hal ini juga diakibatkan karena krisis maskulinitas yang dirasakan oleh kepala keluarga yang di-PHK. Dengan adanya kekerasan baik secara fisik dan seksual, korban dapat terkena post-traumatic stress disorder atau PTSD, terutama bila pelecehan itu mengarah pada penyerang, perkosaan, intimidasi atau ancaman pemerkosaan, hingga penyerangan seksual. Juga, menurut Dr. Helen Wilson, seorang psikologis klinis berlisensi dengan keahlian tentang efek trauma dari Columbia University Irving Medical Center, di antara wanita yang mengalami serangan seksual, 90% yang mengalami kekerasan seksual menunjukkan gejala stres akut. Hal ini mengungkapkan bahwa perlindungan data pribadi bukan merupakan RUU yang berada pada prioritas utama, karena melihatnya ada RUU yang lebih penting untuk disahkan, yaitu RUU PKS. Ditambah dengan adanya mutasi virus corona terbaru yaitu Omicron sebagai varian of concern dari WHO, maka ditakutkan kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya akan terus kembali meningkat. Salam sejahtera para dewan juri serta saudara-saudari yang saya hormati. Saya sebagai pembicara kedua dari tim kontra yang akan melanjutkan argumentasi dari tim kami. Kami dari tim kontra tetap menolak mosi ini dan ingin mempertahankan pendirian kami di mana kami melihat masih ada hal-hal lain yang perlu diprioritaskan, yaitu RUU PKS yang telah diangkat oleh nada sebelumnya. Saya akan memaparkan argumentasi dan bukti dari tim kontra yang memperkuat mengapa RUU PKS perlu diprioritaskan untuk disahkan daripada RUU Perlindungan Data Pribadi. Sebelumnya, mari kita telah terlebih dahulu situasi kekerasan seksual di Indonesia saat ini. Pada data di PPT yang berasal dari Catahu 2021 Komnas Perempuan, kami dapat melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau ranah personal telah mencapai 6.840 kasus, atau 78%, mendominasi sebagai jenis kekerasan seksual yang paling banyak. Ini menjadi bukti bahwa kami di dalam pandemi ini saat kita terperangkap dalam rumah masing-masing terjadi juga kekerasan seksual. Ada beberapa alasan mengapa kekerasan seksual selama pandemi ini meningkat. Pertama, adanya budaya patriarki yang memicu banyak perempuan menjadi ibu rumah tangga. Karena para ibu rumah tangga tetap di rumah selama pandemi, alhasil mereka menjadi stres dan kelelahan sehingga mendapatkan KDRT dari suami mereka. Kedua, kondisi ekonomi sekarang memicu banyak suami di PHK, sehingga mereka mengalami krisis maskulinitas. Ini menjadi bukti adanya dampak psikologis yang telah diangkat oleh nada sebelumnya. Upaya pengembalian krisis disalurkan dengan KDRT.
Melihat data yang diambil dari Catahu 2021, Komnas Perempuan, nyatanya di KDRT sendiri ada beberapa jenis juga, dan kekerasan terhadap istri menjadi jenis KDRT yang terbanyak, yaitu 3.221 kasus dan mencapai 50%. Ini menjadi bukti bahwa pandemi mengakibatkan para istri di rumah mendapatkan KDRT. Melihat situasi kekerasan seksual selama ini, bagaimana pengaduan dan kepenegakan hukum di Indonesia? Berikut adalah data dari Simfoni PPA, Kementerian PPA. Kami dapat melihat perbandingan pengaduan dan penegakan hukum di Indonesia untuk kekerasan seksual selama tahun 2017 sampai 2019. Nyatanya bahwa pengaduan dan penegakan hukum masih minim karena saat ini kami hanya berpegang pada payung hukum kita yaitu KUHP. Bagaimana saat pandemi sekarang? Mobilitas istri dan anak perempuan terbatas sehingga kesulitan mengakses lembaga layanan. Selain mengalami penutupan, juga sistemnya berubah menjadi layanan online. Ini mendorong Indonesia membutuhkan payung hukum yang lebih kuat untuk menangani kasus kekerasan seksual, yaitu RUU PKS. Sebelumnya, mari kita telah KUHP sekarang. KUHP yang merupakan peraturan mengenai tindak pidana yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda, nyatanya belum ada terjemahan dari Belanda ke bahasa Indonesia yang diresmikan oleh pemerintah. Ditambah lagi dengan terjadinya dualisme antara peraturan hukum pidana dalam KUHP dengan UU di luar KUHP. Pertama adalah jenis kekerasan seksual pada KUHP dan RUU PKS. Menurut pasal 289 sampai 269 KUHP hanya terdapat dua jenis kekerasan seksual yang diakui secara undang-undang, yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Namun menurut RUU PKS pasal 11 seperti pada gambar ini terdapat 9 kekerasan seksual. Lebih banyak jenis kekerasan seksual yang diakui berarti lebih banyak kasus yang dapat diadili. Ini akan mendorong peningkatan pada penegakan keadilan terhadap kekerasan seksual. Kedua, RKUHP tergolong sebagai lex generalis. Kekerasan seksual hanya dibahas dalam subbab kejahatan kesusilaan. Namun RUU PKS tergolong sebagai lex spesialis, yang berarti bahwa RUU PKS hanya membahas kekerasan seksual. RUU PKS lebih mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual sehingga lebih terjamin. Dengan adanya asas lex spesialis derogat legi generalis, peraturan khusus diberlakukan lebih utama daripada ketentuan hukum yang bersifat umum. Maka dari itu, jika RUU PKS disahkan, akan diberlakukan RUU PKS yang memiliki keterjaminan lebih tinggi secara hukum. Ketiga, dari hukum acara, RUU PKS mengatur hukum acara juga mengenai penanganan perkara kekerasan seksual. Namun KUHP tidak mengatur hal demikian sehingga RUU PKS dapat mengisi kekosongan penanganan kekerasan seksual. Melihat tiga hal ini, kita dapat melihat bahwa RUU PKS dapat mengatasi situasi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dan terus meningkat. Maka dari itu, pengesahan RUU PKS menjadi hal yang lebih mendesak daripada RUU Perlindungan Data Pribadi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam kepada Dewan Juri dan peserta. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya, Marcinta Nugranti Lombuan, sebagai pembicara ketiga dari tim Sunda Galuh, akan mempertegas kembali argumen dari pembicara 1 dan pembicara 2. Masalah berkaitan dengan pandemi sangatlah mengkhawatirkan dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Banyak sekali dampak yang terjadi karena pandemi COVID-19 dan salah satunya adalah dampak psikologis. Seperti yang telah dikatakan oleh pembicara 1, pandemi COVID-19 berdampak serius kepada kesehatan mental dari seseorang. Hal tersebut juga didukung dari adanya catatan Kementerian Kesehatan, di mana 1 dari 5 penduduk Indonesia beresiko mengalami gangguan mental. Beberapa gangguan mental tersebut dapat berujung kepada kekerasan dalam berbagai macam. Diambil dari berita Universitas Gajah Mada, pakar kesehatan jiwa UGM, Roni Triwirasto, mengatakan bahwa sebelum adanya pandemi, masyarakat terbiasa melakukan interaksi secara langsung dengan orang lain. Tapi karena situasi saat ini tidak memungkinkan, interaksi secara langsung tersebut dibatasi untuk meminimalisir penyebaran virus. Suasana pandemi yang penuh dengan ketidakpastian ini dapat memunculkan rasa cemas, khawatir, ketakutan, stres, hingga depresi. Dengan kata lain, kondisi mental menjadi lebih rentan atau labil. Karena itu, tak jarang memicu perilaku kekerasan yang dimana paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual. Karena kekerasan tersebut melahirkan kasus-kasus yang bermunculan. Berdasarkan dari Komnas Perempuan, sudah ada 4.500 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari sampai Oktober 2021. Dan masih ada korban-korban yang takut untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang beberapa kasus yang bersumber dari Kompas. Kasus pertama,
adalah kasus pelecehan seksual pada anak di mana pelaku divonis 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh. Kedua, kasus pencabulan anak di bawah umur yang merupakan keponakan dari pelaku, berinisial DB, berumur 54 tahun, asal Ambon, di mana ia divonis 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon. Kasus ketiga adalah kasus pencabulan anak, di mana pelaku berinisial SPM berumur 42 tahun yang bekerja sebagai pembina korban dalam kegiatan remaja di Gereja Herculanus, dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara 15 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok. Dari ketiga kasus yang saya sampaikan, dapat dilihat mereka memiliki kesamaan. Kasus pertama merupakan kasus pelecehan seksual pada anak. Dan bila kita melihat kasus-kasus tersebut, terjadi sesuatu yang hampir sama di mana korban pelecehan seksual tersebut banyak merupakan anak-anak sampai remaja. Kesamaan pada pelaku juga yakni para pelaku dari kasus kekerasan seksual itu adalah orang dewasa yang berumur di atas 30 tahun. Nah, mengapa para pelaku merupakan orang dewasa dan juga orang terdekat dari korban? Bukannya orang dewasa seharusnya melindungi anak-anak dari kasus seperti ini? Bila iya, mengapa mereka yang menjadi pelaku dari ketidakbenaran ini? Dari segi sosiologis, orang dewasa dan orang terdekat korban merupakan orang-orang yang dapat dipercaya dan adalah orang-orang di mana korban merasa nyaman. Selain itu, mereka juga memiliki otoritas lebih tinggi dan juga dihormati oleh anak-anak. Maka orang dewasa dan orang terdekat korban menjadi pelaku dari kekerasan seksual karena korban tidak dapat melawan orang yang lebih besar daripada mereka. Hal ini juga tidak dialami di lingkungan terdekat. Bila lingkungan terdekat saja tidak aman, bagaimana dengan lingkungan yang lebih luas, di mana kita berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kita lihat setiap harinya? Mirisnya lagi, kasus-kasus ini juga terjadi di tempat ibadah. Tempat ibadah merupakan tempat di mana anak-anak dapat merasanya aman dan mendalami iman mereka dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Maka berangkat dari keadaan lingkungan yang semakin memburuk dan tidak aman, kita semua itu harus sama-sama perhatian dari permasalahan ini. Tidak hanya pemerintah, tapi kita semua harus lebih fokus kepada penanganan hal ini terlebih dahulu. Pemerintah juga harus lebih perhatian dengan memberikan payung hukum yang jelas. Payung hukum tersebut merupakan RUU PKS yang berdasarkan Prolegnas 2022 sendiri adalah berada di peringkat 14 dan hal itu harus segera disahkan. Diharapkan dengan aturan yang melindungi para korban pelecehan seksual dapat menjadi hukum represif untuk menangani kasus-kasus yang telah ada, dan juga hukum preventif untuk mengantisipasi kasus-kasus tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, memprioritaskan dan melakukan pengesahan RUU merupakan peran penting yang dipegang oleh pemangku kebijakan seperti DPR. Sehingga pemangku kebijakan harus berperan secara totalitas dalam mengamati peristiwa-peristiwa yang terjadi dan kebutuhan utama di masyarakat guna memfokuskan pengesahan pada RUU yang memiliki urgensi tinggi dan tepat. Berdasarkan argumen dan data yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya, kami yakin bahwa RUU PKS memiliki urgensi yang sangat tinggi untuk disahkan. Kendati demikian, pengesahan RUU data pribadi masih menjadi perdebatan. Hal ini juga menarik perhatian kami bahwasannya masyarakat juga memegang kunci penting selain dari pemerintah terkait dengan pengesahan RUU ini. Dengan tingginya kesadaran masyarakat mengenai masalah yang dihadapi, serta cara yang tepat untuk menanganinya, kami yakin bahwa ini dapat mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PKS maupun RUU data pribadi. Karena pada dasarnya RUU PKS dan RUU data pribadi sangat krusial untuk segera disahkan, terutama karena kedua RUU ini memegang kunci penting dalam berlangsungnya kehidupan yang adil bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti yang disampaikan pada sila kelima Pancasila. RUU ini juga mendapat menjadi tindakan preventif terhadap kasus-kasus yang telah terjadi, seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya. Terutama seperti yang kita ketahui, anggota pemerintahan terutama pemangku kebijakan memiliki anggota yang memadai di Indonesia. Oleh karena itu, baik pemangku kebijakan dan masyarakat harus bergerak bersama sebagai wujud partisipasi bagi bangsa Indonesia. Dengan pengesahan yang dilakukan terhadap RUU PKS, tingkat presentase kasus-kasus kekerasan yang sebelumnya sempat meningkat pastinya akan menurun. Juga korban-korban dari kasus ini akan lebih berani membuka suara karena terdapat payung hukum yang pasti dan pelaku dapat diadili secara adil. Tidak hanya itu, pengesahan RUU data pribadi juga dapat membuat masyarakat menjadi lebih aman dan mengurangi tindakan bullying yang terjadi di internet maupun tindakan yang bersimpangan dari hukum lainnya akibat bocornya data yang merupakan privasi pemilik. Maka dari itu, kami yakin bahwa kedua RUU ini harus segera disahkan dalam waktu sesingkatnya. Sekian dari kelompok Sunda Galuh, terima kasih.